Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliana, NIM PO 7120210053. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kewarganegaraan, materi kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan (PKN) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan itu sarjana atau profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah dan sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, dan kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Konsep warga negara dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya Perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga DPR, pengadilan kepresidenan. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, ilmuwan, atau filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi, serta sekelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. 5 konsep kewarganegaraan dikaji menjadi 3, yaitu secara etimologis. PKN dibentuk oleh 2 kata, yaitu kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses pembuatan cara pendidik. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam Peraturan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai warga negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan
kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indikset, Parti, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang bertujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari perjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa bersatuan bahasa Indonesia. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural yang dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka, serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah 1 kewarganegaraan, 2 sivik, dan pendidikan kewarganegara. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam sivik lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan perkembangan sejarah Indonesia. Di antaranya, pendidikan kewarganegaraan pertama kali muncul pada tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan yang hanya membahas hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Pada 1948, mata pelajaran muncul dengan keluarga negara. Pada 1994, pendidikan moral Pancasila berganti menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Kurikulum 2004 memperkenalkan istilah pengganti PKN dengan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, perubahan nama. Ini juga diikuti dengan perubahan isi PKN yang lebih memperjelas akar keilmuan yang politik. Secara implisit, setiap konstitusi masyarakat kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan warga negara yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan warga negara yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan begitu cepat dalam bidang teknologi informasi yang mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif pengembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam masa depan. Perkiraan Indonesia pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena berdasarkan hasil analisis buku ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Tahun 2030 sampai 2045, Indonesia akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah maksud dari bonus demografi tersebut. Bonus demografi ini merupakan peluang yang harus ditangkap, dan harus diwujudkan bangsa Indonesia. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat bergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya
sangat bergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKN akan ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Rangkuman kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berasal dari usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, dan nilai keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik, cerdas, smart, and good citizen untuk hidup dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN di Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan makna. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN di Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Maaf jika ada salah kata dan kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.